kalian dunia marketing. Nah, ya, dan pemasaran udah lengkap dan seperti ini jarang didapatkan oleh petani pokok. Jarang sekali. Jarang. Ini momen yang luar biasa. Oke, Bang. Coba lanjut, Bang. Yo. Sing api-api lho ngomong ya. Nek cangkem Sing bakul lurus. iki ra ono sing elek, mesti Oh, api ya. Oh, ngono ya. Kecap nomor 1 mesti. Pertama-tama nek cirine bakul ki nggawa tas. Tas isine nota karo utang. Iki jelas. Oke. Autan ya, Pak. Larase ya Mas ya wis campur aduk bahasane ya ono Jawa ono bahasa Indonesia engko nek perlu aku Inggris ngene ya. Aku Bang Brewo, kenalan bae ya. Penggiat orang, petani mulai tahun piro? Sejak lahir tuh sudah lahir. Berarti tahun 77. Untuk kebutuhan porang saya pribadi sama tim P3N itu juga sangat besar. Nggak perlu tak bel ke pabrik. Untuk kuota tahun depan, musim panen depan itu saya dijatah hampir 1000 ton lebih. Hampir 2 perusahaan yang meminta. Jadi untuk kalian itu harus semangat. Terutama tujuan nanam, ya kan? Pinter nanam, pinter ngrumat nek rasa adol ya repot. Jelas kan kuwi Mas. Iya. Lah terus nek iso kalau bisa orang petani itu kan ngejar keuntungan, jangan lama kayak petani tradisional dulu. Apalagi ada pemikiran nanam porang 2 tahun baru hasil. Kuno, tinggalan zaman. Saya 4 bulan tuh udah panen. Iya, sama Kang Tutuk, ngene berseberangan lah ngono sama. Beda. Mas itu kan penggiat porang. Saya ngasih nilai tim ekonomis untuk pemula juga harus. Oh gitu ya, biar keseimbangan. Terutama pemula jangan punya pemikiran nanam porang itu lama. Ya kan? Pinter-pinternya. Semisal bulan 10 nyemai dari biji katak yang mini kecil. Bulan 10 disemai dulu, dipolybagi. Bulan 3 udah dijual 1 truk, 1 polybag 1000. Oh, udah uang itu Pak. Jadi itu seperti itu. Jadi iku ada gelut tapi Kang Tutuk iki. jangan punya pemikiran petani porang itu satu tim hasilnya lama. Tapi kalau memang untuk pembesaran jangka panjang kita pakai sistemnya Mas Tito. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan dari awal kok modal kambing 4 bulan itu harus beli sapi. Kan gitu Mas. Nah, terus kalau masalah tekstur penanaman, pemeliharaan kan sudah paham, ya Mas. teknik. Terus untuk masalah teknik harga, biasanya kalau harga porang itu ngikuti musim. Terutama kalau bibit, baik umbi ataupun kata, di bulan 3, bulan 4 itu masih murah. Karena kualitas bibit itu masih kurang bagus. Bibit yang bagus itu kalau perkiraan saya juga dan tim itu rata-rata tetap di atas bulan 7 karena dia sudah mengikuti seleksi alam. Kalau yang enggak kuat itu bulan 5, bulan 6 udah pada busuk tuh Mas. Nah seperti itu. Kalau yang seperti ini dari pohon yang sudah dorman pasti kuat katanya. Terus nambah lagi untuk tujuan nanam. Kalau memang pengen cepat hasil nggak usah nunggu 2 atau 3 tahun, nanam dari umbi kecil-kecil juga bisa disemai rapat, nanti larinya ke jual beli bibit karena kebutuhan kita pun untuk bibit kan juga banyak kayak gitu. Jadi ya dimaksimalkan sebaik mungkin, nggak usah khawatir. Kalau pengen untuk jangka panjang, nanti kalau memang keluar kataknya yang besar ini disimpan untuk ditanam sendiri. Yang kecil-kecil bisa dijual kayak gitu. Tapi untuk proses misalkan ingin menambah semakin chip, kalau belum paham ilmunya jangan dulu. Mending jual umbi basah produksi. Nah, untuk harga ngikuti. Harga umbi basah produksi tertinggi di musim panen kemarin itu nyampe 13,5. Nah, biasanya itu di bulan-bulan mendekati musim tanam. Bulan 8, bulan 9 itu bisa dibongkar. Kalau memang enggak buru-buru pengen uang gitu. Tapi kalau memang keadaan sudah enggak memungkinkan ya silahkan dibongkar kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak nanam umbi itu kayak tabungan Mas. Bisa dibongkar sewaktu-waktu. Kalau memang harganya belum cocok, ya silahkan ditahan dulu. Tapi kalau sudah
ada informasi kayak gini kan bisa nyambung sama tim. Harga sekarang berapa? Nah, nanti kan kita juga koordinasi. Yang jelas itu satu, usahakan kerjasama sama tim biar apa namanya proses transaksi itu jelas. Jangan sampai tergiur harga tinggi, barang dibawa dulu, bayar separuh, nanti kekurangannya mau ditransfer, barangnya hilang. Ya, mau angan-angan dapat kelebihan, malah bangkrut. Nah, gitu mas. Kalau saya memang fokusnya di dunia perdagangan. Nanti kalau memang seputar harga apa seluk-beluk bisa komunikasi kayak gitu. Oke, sik dawa ora iki. Masih ya. Terus untuk harga katak ataupun umbi itu biasanya ngikuti dari jumlah sama musim. Semakin banyak jumlahnya biasanya harganya semakin mahal. Untuk kondisi umbi yang baik ataupun katak yang baik nanti kan bisa komunikasi sama Mas Tito, katak yang seperti apa yang baik, ada ciri-cirinya nanti bisa sudah jelas ya. Terus nambah lagi untuk masalah Rego rek urung. Harga. Terakhir. Ini. harga untuk katak rata-rata di Sekarang udah bisa kan berarti atau belum? Sudah bisa. Sudah bisa. Oh, karena ini kan ini dodolan kudune iso. Saiki piro iki Memang nyampe? tujuan kita beda mas, terutama untuk lari ke petani atau lari ke bakul. Iya iya. Kalau petani saya jual baik katak atau umbi semurah mungkin dari harga pasaran. Iya. Jelas. Dan saya juga berharap nanti hasil panen bisa kembali ke saya, Ya. tak beli dengan harga yang lebih mahal dari pasaran. Biar pada semangat ya. Iya kan? Oh, betul. Misalkan kata di bulan ini rata-rata orang jual 140, 150. Kita di bawahnya 120, 125. Dah mentok lah. Kalau misalkan harga panen umbi sekarang orang jual 9.000 beli ya, tak beli 10.000. Ya. Semangat. Kayak gitu. Ini Nah. belum betul digitukan sama kamu. Nah nantinya pun saya berharap juga dari pemula-pemula petani ini nanti untuk musim berikutnya berubah menjadi pedagang, ya kan? Kalau hasil panen kalian itu bagus, pasti orang banyak yang tergiur, nggak usah diajak pun juga mau ikut. Nah nanti itu diajak, dibina, dikasih pencerahan seperti ini juga, ilmunya ditularkan, disediani bibit. Nah kalau bibitnya dari mana? Nanti kita bisa kerjasama. Nah nanti hasil panen dari petani-petani lainnya itu jenengan tampung jadi pengepul, nanti jualnya kemana? Ya ke kita lagi kayak gitu. Jadi kalian pun nanti bisa besar, bisa tani, bisa dagang, nah gitu, naik ilmunya. Nah, gitu mas. Masuk Pak Eko. Harus ya. Nah terus untuk apa lagi nih, nambah lagi. Bibitnya jamin ya. Nah kita ini Jangan gini. sampai engko tanam. Tadi harga itu masih harga Harga Pak Bewo. harga katak tuh. Ya harga umbi berapa? Kalau kita pun katak terserah mau isi yang 200 atau yang 800, 150, pilih sendiri sesuai selera. Kalau memang mau ngejarnya untuk pembesaran minimal katak yang isi di bawah 150. Tapi kalau mau ngejar keuntungan cepat, pilih katak yang banyak. Disemai polybag 4 bulan panen jual. Ya, terus untuk Kang Brio ya nerima. iyalah harus Iki. bayar cash tanpa ngutang. Wah. Nah, jelas kuwi. Kang Brio. Untuk Pokoknya umbi teko Mas, ya. lokasi Heeh. ini angkut truk bayar. Langsung ora ono utang-utangan kok nen. Panen 4 bulan itu polybag loh. Polybagan, polybag. didol, polybagan tak tuku ya siap. Nampung kemane katak 1 kilo isi 800. Misalkan harga 150 misalkan ya. Jenengan buat media sama beli plastik lah, dikalkulasi 50% berarti kan 300 gitu aja. Tanahnya juga nggak beli kok Pak, nyari yang di bawah pohon bambu, kasih abu sekam kayak gitu. Nanti bulan 4 itu kan
udah laku di kisaran 1000 sampai 1500 per polybag. Ya bulan 2 lah. Ya, Lewat, betul. lewat kasihan yang nanam kok. Nah, biasanya kalau Polybag bulan bulan 2 itu kan masih banyak bibit tunas, tapi untuk jangka panjang kayak kan musim tanam besok itu sudah susah yang liaran itu kalau kita nggak persediaan Iya. sendiri. harus Terus juga untuk apa namanya itu mas, biji bunga lagi ya. Biji bunga itu memang tidak disarankan, itu alternatif terakhir. Walaupun saya juga jualan biji bunga, tetapi juga harus benar-benar itu biji bunga itu yang bagus kualitasnya, yang asli betul-betul sudah jatuh, warnanya sudah merah. Umbi awalnya pun juga nggak asal umbi-umbian, yang rata-rata berat itu di atas 2 kilo. Satu musim. Enggak, umbinya. maksudnya Oh, berarti umbi. induknya itu loh mas. Iya. Induknya nih tak kasih. Oh, Kirim WA mawon. Induk yang Banten tuh bang. ini pun juga belum saya panen nih mas. Seperti ini ya. Ini dari di atas 1 kilo gitu. di atas 2 kilo, 8 kilo juga ada. Wis 3 tahunan Lebih. lebih. Rata-rata yang jadi ponang itu kan 4 musim lebih mas. Ini memang alternatif terakhir, karena memang saya tujuan awalnya ini tidak saya jual belikan. Karena saya antisipasi di lahan liar itu semakin lama kan semakin habis. Rencana memang mau saya budidayakan sendiri, saya tanam rapat kayak nanam bayam itu, nanti saya kejar umbinya juga. Nah, tapi karena memang permintaan pun juga banyak mas. Kalau saya mau kaya itu 1 kilo itu udah ditawar orang 3 juta diekspor, tapi saya nggak mau. Kasihan petani kedepannya seperti itu. Nah terus kalau misalkan dari bibit ini, misalkan lewat Mas Tito, Pak Anan tim pun kita nggak lepas mas, nggak seperti online. dampingi. Barang nyampe, mau busuk, mau kempos, nggak ada urusan. Kalau perlu WA diblokir. Yang penting saya udah untung kan gitu. Diganti. Tapi kalau kita setia melayani 24 jam, asal ada kuota, ya kan? Kalau nanti masalah penanaman, perawatan, tetap kita nyambung terus. Harga pun bisa kita pantau, mulai dari harga sekarang kalau dijual berapa Bang Brewo, itu ada berapa. Ini harga pabrik misalkan hari ini terima 9.800, saya ambil kalau 9.000 bagaimana, nah, seperti itu. Jadi harga pun kita update terus, karena harga di pabrik itu pun naik turun hampir seminggu sekali. Iya. Nah gitu. Kalau pas barang datang melimpah dari luar Jawa, otomatis harga turun. Kalau stok sudah mulai habis, harga naik lagi kayak gitu. Nah biar nggak jadi salah paham nanti, bar kemarin bilangnya 10.000 sekarang kok 9.000. Makanya WA dulu, kita update harganya kayak gitu. Jadi kita pun juga walaupun sebatas jual beli, tapi komunikasi nyambung terus kayak gitu. Jadi insya Allah kita satu tim pun kalau bisa ya petani itu kita bina terus, kita rangkul terus, nggak lepas tangan kayak gitu. Bahkan kita ada mas siap MOU kerjasama dalam arti kita pakai, kita siap bikin perjanjian kayak gitu. Suatu saat kok saya nanam banyak tapi takutnya nanti nggak dibeli, udah Kayu. penjarakan aja Bang Brewo kayak gitu tuh Mas. Yang penting saya mau beli tapi dengan syarat ya harga pasaran itu, Iya, harga pasaran. saat itu Saat kayak itu. gitu. Biar menguntungkan petani. Pengalaman Bang Brewo, 2 tahun ini harga yang paling rendah berapa? 2 tahun ini rata-rata. Harga apa itu Mas? Umbi. Umbi produksi. Kalau umbi produksi itu harga paling rendah itu di saat pembukaan pertama. Itu rata-rata di bulan 4, bulan 5. Itu biasanya satu pabrik baru mau uji coba mesin. Oh. Iya. Itu pabrik kan kayak pabrik gula tuh Mas. Berarti Nggak setiap musiman. hari produksi kan. Kalau pas panen raya baru persiapan mulai produksi. Kalau sudah musim tanam berarti kan berhenti kayak gitu. Nah, karena apa kok murah? Kalau kemarin itu buka harga kalau nggak salah itu di kisaran angka 6.000.
kenapa kok harganya segitu Bang Brewo? Karena satu, Belum. pabrik persiapan, uji coba mesin sama stok. Lah bibit di kondisi bulan itu kondisi bibit masih muda. Antara kadar glokumannya sama kadar airnya, banyak kadar airnya. Resiko susut, busuk itu pasti ada. Nah ini semakin hari mendekati musim kemarau, harga semakin naik kayak gitulah. Nanti saya pun berharap bulan 7, bulan 8 sampai bulan 10 itu harga semakin tinggi. Ini kemarin punya Mas Tito saya tawar 1 kilo 10.500 juga boleh. Boleh. Nanti kalau udah 15.000 Ya mau kayak sendiri dia. Kayak sendiri. Nah saya pun juga berharap kalian juga seperti itu, ya kan. Jadi jangan terpaku sama harga saat ini. Kalau memang kira-kira itu belum klik di hati, ya ditahan dulu di tanah kayak gitu lah. Nanti kalau memang sudah ada informasi cocok harganya baru dibongkar kayak gitu. Jadi info harga pun jenengan selalu dapat kayak gitu. Kelebihannya ya kita jual bibit, kita pantau, kita tuntun terus kayak gitu, nggak lepas lah. Jadi keraguan jenengan tentang porang itu apa gitu silahkan tak jawab kayak gitu. Kalau memang perlu nanam ya semaksimal mungkin lah, nggak usah khawatir. Jadi udah belum? Udah. Ya sekarang seputaran kalau Tanya marketing jawab. punya orang mau pertanyaan ya silakan. Ya, silakan. Kalau memang nanti di sesi tanya jawab yang agak nyantai juga nggak apa-apa. Mungkin juga Pak Anan mau menyambungkan juga silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan semuanya ya. Jadi sengaja ya saya minta Ketua DPC Gunung Kidul karena kita memang target kita, saya pribadi itu fokus sekarang di Gunung Kidul ya, untuk pengembangan porang skala besar di Gunung Kidul. Kita masuk ke desa-desa. Makanya saya ajak tadi, saya minta untuk Pak Pawanto itu pengurus-pengurus atau siapa sih yang ikut dari Gunung Kidul, monggo kita kumpul di sana. Memang saya minta ke Pak Pawanto seperti itu. Dengan kita lakukan seperti itu, gamblang ya, benar-benar kita jelas masalah porang ini mulai dari budidaya, POC dan pemasaran udah lengkap, dan seperti ini jarang didapatkan oleh petani pemula. Jarang sekali. Jarang. Ini momen yang luar biasa dan saya terima kasih sekali ya. Banyak-banyak terima kasih kepada Kang Tito yang begitu luar biasa selama ini ya, perjuangan terhadap petani. Dan Kang Tito itu udah bisa dibilang memang juga sebagai dewan pakar di DPP P3N. Di samping Kang Tito juga punya ini sendiri, tapi dengan ikhlas, dengan apa adanya menyampaikan, membina kita, karena P3N ini petani pemula semuanya, kebanyakan petani pemula. Bang Brewo juga seperti itu, udah sangat gamblang sekali. Ini tidak didapatkan oleh semua orang, dan kita yang berada di sini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang luar biasa yang beruntung, dimana kita mempunyai langkah pondasi yang sangat kuat untuk nanti kita juga mengembangkan di daerah kita masing-masing menjadi warna bagi daerahnya masing-masing gitu. Rekan-rekan semuanya, tadi pernah dibahas oleh Kang Tito masalah pribadi saya. Sering juga saya sampaikan. Saya tanam pada bulan Januari. Saya mulai 15 Januari dan saya akhiri adalah akhir dari Maret. Saya tanam bibit cabutan sebanyak 530.000. Itu ada 14 hektar di 11 tempat. Di 11 tempat dengan nominal yang uang yang saya keluarkan sudah di atas 200 juta. Mungkin di Indonesia ya baru saya, atau nggak tahu, mungkin ada yang lebih banyak juga nggak tahu. Tapi saya tidak surut semangat saya untuk bagaimana menanam porang ini, karena memang di awal saya mulai budidaya porang ini, tujuan saya bukan tanam sendiri, tapi mengajak rekan-rekan semuanya untuk tanam sehingga bisa mendapatkan manfaatnya dari tanaman ini. Kenapa saya langsung bisa bergerak ke porang? Karena yang pertama memang porang ini adalah produk ekspor, menghasilkan devisa negara, dan banyak orang yang berperan di situ mendapatkan penghasilan tambahan, kesejahteraan. Makanya saya mau kerja di situ. Saya tidak mau melakukan kegiatan bisnis apapun yang itu untuk kepentingan diri saya sendiri. Saya bisa untuk yang lainnya bisa. Secara ekonomi, mohon maaf, saya sendiri tentara ya, pangkat udah mayor, mau letkol, istri juga gitu mau letkol. Saya diam aja rokokan di rumah, main catur, udah 1 bulan saya sudah dapat 25 juta per bulan. Sudah sangat donjolnya nyaman sekali.
tapi hati saya terketuk, apakah saya cuma seperti ini hidup di dunia ini? Saya harus memberikan manfaat bagi orang lain sehingga kita saya bergerak di porang ini. Saya katakan tadi saya fokus tahun ini adalah di Gunung Kidul karena memang Gunung Kidul sudah luar biasa yang harusnya bisa dikembalikan dan bisa kita kembangkan, dan di Gunung Kidul sudah terkenal dari dulu tingkat kemiskinannya. Makanya saya proyek Green Bank, proyek kerjasama di Gunung Kidul. Saya minta tolong rekan-rekan semuanya yang ada di Gunung Kidul ini menjadi ya agent of change, ya, sebagai pelopor perubahan di desa masing-masing, ya, kita galakkan sehingga banyak sekali nanti yang akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita kerjakan. Jadilah orang hidup sekali di dunia ini dan bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Itu yang dari saya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.